Saya akan berbagi praktik baik berkaitan dengan disiplin positif, dan beberapa hal tadi sudah disampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif itu ada satu materi yang sangat menarik, yaitu 5 kebutuhan sebagai siswa dan manusia sebagai guru dan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua orang ingin bertahan hidup. Bagaimana kita cara untuk bertahan hidup? Mencari makan, bekerja, dan melakukan hal-hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, baik sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Itu kebutuhan yang menjadi dasar. Yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa untuk diterima. Semua manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama, ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima di berbagai tempat. Yang ketiga, kebebasan. Semua orang ingin bebas, tidak ingin ditekan, tidak ingin diintimidasi dan dijajah dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar. Semua orang punya ini. Dan yang ketiga, kesenangan. Semua orang ingin senang. Kesenangan itu contohnya apa? Menjalankan kalau punya hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Itu kebutuhan dasar manusia. Pacaran, menikah, memiliki anak, itu kesenangan yang dimiliki, kebahagiaannya memiliki dasar kebutuhan manusia. Dan yang berikut, penguasaan. Bapak Ibu, penguasaan ini berkaitan dengan dia ada orang yang contohnya dia ingin diakui, seperti anak murid. Dia buat sesuatu, kita ini anak ini hebat, tepuk tangan buat dia. Itu penguasaan, kebutuhan. Tanpa kita sadari, segala sesuatu yang kita lakukan, kita butuh apresiasi dari orang lain. Kita butuh orang lain menghargai karya dan pekerjaan kita. Itu bukan hanya anak-anak, tapi orang tua dan orang dewasa semua ingin itu. Jadi ini kebutuhan dasar yang dimiliki. Kenapa ada ini disiplin positif masuk di sini? Karena sebelum tadi kayak Bapak bilang, sebelum kita memvonis anak-anak, kita harus tahu dulu anak-anak ini dia punya kebutuhan dasar sudah dipenuhi atau tidak. Contoh kata, satu kali ini anak datang terlambat, kita dari sini kita marah-marah dia, kita pukul dia, kita marah, lu pulang sini, jangan datang lagi. Kita tidak tahu dia ini kenapa. Jangan sampai dia ini datang terlambat karena ada satu kebutuhan yang dia sedang ingin penuhi. Misalnya kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Semakin kita buat dia, semakin dia tidak merasa diterima, kasih sayangnya hilang, kebutuhannya tidak tercapai. Akhirnya anak dia keluar, dia pemalas, dia kata dia suka dan Pak Admin, karena Pak Admin marah-marah. Kenapa? Jangan tanyakan, jangan salahkan ini anak, tapi salahkan ketong sudah kasih yang dia butuh atau tidak. Begitupun ketong sebagai orang tua, ketong suka pukul ini anak, ketong tanpa sadari bahwa ketong suka kasih ini anak punya kebutuhan atau belum. Dia minta apa ketong kasih ke sonde. Kadang-kadang kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Sesuatu yang dia lakukan itu bisa dengan cara apapun, termasuk mencuri. Kalau dia tidak dapat kesenangan, dia bisa maki. Dia tidak dapat kesenangan, dia bisa maki, dia bisa pukul orang. Dia tidak dapat kebebasan, dia bisa. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kita menentukan sikap untuk menentukan yang tadi Pak bilang, keyakinan kelas berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Keyakinan kelas ini bukan hanya untuk siswa. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas bukan untuk siswa, tapi diterapkan oleh guru dan kita semua warga sekolah. Jadi jangan sampai kita buat keyakinan kelas untuk ini anak, sedangkan kita tidak. Harusnya keyakinan kelas itu seimbang. Jadi ada timbal balik di antara itu. Itu yang tadi kita bahas tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menentukan keyakinan kelas, kita harus tahu kebutuhan apa yang anak inginkan. Makanya ada istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Tidak bisa kita pukul rata semua ini anak, dia datang terlambat karena ada hal apa. Kita tidak mengakomodir dia punya kebutuhan apa. Karena setiap anak punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Tidak kita bisa sama rata semua. Jadi ada hal yang dia inginkan dan ada. Sehingga salah satu penyebab terjadinya ketimpangan atau pelanggaran yang dilakukan itu karena mungkin salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak penuhi. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar ini supaya kita bisa sama-sama enak. Yang berikut, sudahkah kita memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan Anda? Jadi kebutuhan dasar kita juga harus terpenuhi baru kita terapkan di anak-anak. Jadi seimbang dalam perjalanan, tidak bisa berat sebelah.
Ini pembelajaran yang harus kita terapkan. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu saya sangat beruntung karena ada dalam pembelajaran guru penggerak banyak hal yang saya pelajari dan berefleksi kembali kepada diri saya, sudah tidak saya melakukan ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengintimidasi anak-anak untuk mengikuti Bapak Ibu mau tanpa melihat apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu tidak bisa kasih nasi kepada anak-anak yang masih bayi, atau Bapak Ibu tidak bisa suruh ini anak yang masih umur 1 tahun untuk lari cepat-cepat. Harus bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa misalnya contoh buat soal, semua soal anak-anak harus dapat 100. Padahal ada anak yang memang dia tidak bisa di bagian ini, tapi dia bisa di bagian lain. Jadi jangan memvonis seorang anak bodoh karena tidak bisa menjawab soal. Itu salah besar. Karena ada satu hal di antara itu yang dia bisa penuhi dari situ. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini menjadi dasar bagaimana kita menentukan nanti keyakinan kelas. Yang berikut Bapak Ibu, ada yang disebut teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini akan membuka wawasan kita, ternyata selama ini kita banyak yang salah. Secara pribadi saya terbuka wawasan saya terkait dengan penanganan anak-anak. Motivasi perilaku manusia. Manusia sebaik kita ini ada beberapa 3 motivasi yang kita sering lakukan. Berbuat sesuatu karena apa? Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak dia datang sekolah nih, setiap hari datang sekolah jam 7 supaya dia jangan dapat hukum. Betul atau tidak? Beta datang mengajar supaya beta jangan dapat hukuman, supaya kepala sekolah jangan tegur beta sebagai guru. Itu salah satu motivasi datang sekolah. Misalnya, beta buat sesuatu supaya beta nyaman, supaya beta ada di zona nyaman, jangan kena marah. Itu satu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada orang yang dia berbuat sesuatu supaya orang puji dia. Oh, beta buat ini supaya sahabat orang dari semua beta yang paling hebat. Itu salah satu motivasi dari manusia. Dan ini dilakukan oleh guru dan anak-anak karena kita semua adalah manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini kira-kira mana yang positif? Coba Ibu Ori, kira-kira kenapa? Kenapa dia yang terakhir? Yang dari ketiga ini mana yang bagian dari budaya positif? Dari ketiga motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa yang kedua ini tidak? Pertama kedua termasuk hukuman. Kemudian ada penghargaan, kita kerja karena ada penghargaan, kita kerja karena ada hukuman. Imbalan. Sedangkan yang ketiga ini adalah kesadaran Itu yang dari dalam diri, kesadaran dari dalam diri. Jadi berbuat sesuatu bukan karena tunggu orang perintah atau tunggu dapat marah dulu baru bekerja atau tunggu nanti dapat ancam dulu baru bekerja. Ini intrinsik, motivasi intrinsik. Sedangkan yang ini motivasi yang berasal dari luar diri. Jadi kita marah. Jadi kalau yang kedua ini dilakukan, dia tidak akan bisa maju karena dia lihat apa dulu yang dia dapat atau dia menghindari. Tapi kalau dalam diri, mau siapapun itu dia tidak akan berpengaruh dengan orang lain. Itulah dia. Nah, kita lihat hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi yang tadi sempat kita berdebat. Kira-kira ini kita bertanya, kira-kira mencatat 100 kali, maksudnya ini kalian 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi. Ini pokoknya ini tadi saya tulis. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan bagian dari hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu. Konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola dua kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman. Konsekuensi bisa jadi Oke, konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Mengganti kertas teman yang ia coret-coret. Konsekuensi. Oke. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Oke, ini mencatat hukuman, melari hukuman, membersihkan coretan konsekuensi, mengganti kertas konsekuensi, berdepan kelas
tepuk tangan untuk semua. Jadi ingat ya, dalam pembelajaran berbudaya positif itu tidak boleh ada hukuman dan konsekuensi. Harus ada satu yang menarik, yaitu restitusi. Tapi sebelumnya, apakah Anda tahu dihukum dengan penghargaan? Pernah dengar dihukum dengan penghargaan? Pernah mendengar istilah dihukum dengan penghargaan? Dihukum dengan penghargaan itu misalnya itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan itu motivasi intrinsik dalam diri berkurang. Maksudnya begini Bapak Ibu, ini tadi beta sempat bingung dan beta coba memberikan satu contoh. Misalnya setiap kali Bapak Ibu masuk kelas, kalau anak yang dia setiap kali menjawab soal dapat 100, dia selalu dapat hadiah. Yang 100 satu orang, dia selalu dapat hadiah. Dan akhirnya memotivasi orang lain, dia datang kelas belajar tuh hanya mau dapat hadiah. Jadi dia motivasi belajar supaya sebentar ibu orang kasih beta uang 100.000 atau kasih beta makanan. Jadi kalau dia tunggu kapan mau ada kuis, dia akan angkat tangan dan dia hadiah. Jadi domba perampas, siapa yang paling duluan. Akhirnya kenapa merusak hubungan? Karena dong soalnya dulu nih tiap hari dapat ini hadiah terus. Di situ beta soalnya, padahal beta juga begini. Dan dia, kalau misalnya satu ketika ibu orang sana kasih hadiah lagi, dia tidak akan senang dengan ibu orang pelajaran. Karena ibu orang selalu kasih hadiah. Belajar karena belajar karena hadiah. Ada reward. Jadi Jadi itu ada negatifnya kalau kita selalu kasih reward di dalam kelas. Memang beta juga sebelum mempelajari masa begitu, tapi ternyata ini hal yang negatif, bisa bermakna negatif karena kalau keseringan dilakukan, jadi anak-anak ini hanya mau datang di kelas, mau ikut di kalau ini Pak Admin pelajaran, sana ada hadiah, sana akan ikut. Kan ibu orang saya nggak hadiah, jadi makanya nanti ada sering kata guru. Selamat malam. Ya Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau memberikan saran, masukan, silakan. Mungkin satu atau dua orang untuk menutup pertemuan kita hari ini. Pak Admin. Baik, terima kasih ya. Sebaiknya ini harus ada umpan balik dari setiap kita guru karena guru ini punya masalah berbeda. Hanya karena dibatasi oleh waktu. Baik. Untuk dari saya ada semua tindakan ini pasti punya alasan. Nah, kebanyakan kita di sekolah ini kita sudah ada yang namanya tadi sudah kasih penghukum, sudah ada penghargaan kita buat. Tetapi ada satu yang baiknya itu restitusi yang kita belum buat. Nah, memang kita baru belajar ini rata-rata untuk saya untuk menurut pribadi kena kembali di saya kembali. Tetapi sebaiknya kita putuskan hal-hal yang sudah baik untuk menjadi lebih positif dan lebih baik lagi. Karena mau belajar untuk berkembang ini bukan selalu hanya harus 100%, tetapi akan berubah. Nah, yang paling yang saya tekankan di sini ada restitusi. Nah, restitusi ini mungkin cara paling ampuh untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu pasti kita menanyakan dulu. Dia buat masalah itu pasti ada alasan. Mungkin ada alasan yang tadi ada beberapa kebutuhan, mungkin dia kurang perhatian dari orang tua atau kurang kasih sayang. Jika dia tidak datang sekolah oyak-oyakan. Artinya dia mau datang, dia sudah mau datang karena memang pada dasarnya ada di kebutuhan itu di rumah. Nah, kita di guru ini memang kadang-kadang kita mau serba salah semua. Karena kita kadang emosi, kadang marah-marah. Nah, untuk mencegah itu memang tidak 100%, tetapi sebaiknya kita pakai cara restitusi. Jadi setiap anak terlambat mungkin ada alasan, atau setiap anak melawan itu juga mungkin karena alasan. Dan sampai dia terlambat itu karena alasan tadi. Betul, saya bantu orang tua atau alasan itu yang kita jadikan mungkin kita telusuri terus menjadi lebih baik. Bapak Ibu baru mulai, ya, kalau Bapak Ibu yakin bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah, tinggal Bapak Ibu lanjutkan. Tetapi sebaiknya kita hindari seperti itu, karena kita tidak tahu efek 1 tahun atau 2 tahun ke depan.
Jadi kalau seperti Ibu Orin yakin bahwa kekerasan bisa menyelesaikan masalah, saya yakin saya dukung Ibu Orin untuk Kalau lanjutkan. anaknya Tetapi sebaiknya kita hindari itu. Ini mungkin dari saya seperti itu. Kita semua ini belajar, kami juga ikut karena belajar juga. Kita mau belajar sama-sama. Jadi mungkin dalam sekolah ini ada 3 aspek, itu guru, ini kemudian ada masyarakat, ada orang tua, ada murid. Jadi mungkin kerjasama untuk mengurangi hal-hal tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih pertama Pak Haji. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Orin mau tanya kan? Ibu Orin, Ibu Orin, silakan. Soalnya, kita Pak, sudah diskusi. kemarin kita sudah ulang-ulang sampai pendekatan ke orang tua, sampai orang tua sudah dapat tangan, sampai sudah menangis. Ini anak murid sendiri di sekolah. Tapi ini buat ulang lagi. Contohnya di pramuka, dapat 3 hari di Alpa. Bagaimana kalau anak yang memang tidak ada kesadaran diri dan dia malas? Kita cara restitusi itu ke mana anak yang begitu? Oke, baik, terima kasih Bu Orin. Bingung juga. Jadi dong. memang ini dilema ya. Sebelum mempelajari ini juga Beta dan teman-teman di CGP di Ketong sempat bilang bahwa ini hal yang baru. Jadi bagaimana ya anak-anak yang bermasalah yang memang pada tingkatan yang kita tidak bisa lagi. Jadi sini ada di situ membutuhkan Ketong punya posisi kontrol sebagai manajer. Manajer tuh yang paling bagus. Jadi manajer tuh kita bisa mengatur ini anak-anak bagaimana menanyakan dia, dan ada metode-metode yang bisa kita pakai. Kalau memang sampai pada akhirnya dia tidak bisa lagi, itu ada dalam batas yang di luar Ketong kemampuan. Tapi sebelum Ketong, apakah dengan alasan yang bilang malas, itu sudah ditelusuri sampai dalam bahwa memang misalnya dia malas karena dia masalah di rumah. Nah itu kan hal yang Ketong sudah bisa masuk sampai di situ. Tapi dia masalah di rumah karena dia membutuhkan kasih sayang. Ketong bisa pendekatan dengan cara-cara yang lebih bisa mendekati dia. Ya misalnya di rumah orang tua sering pukul dia, ya pasti sampai di sekolah juga ibu mau pukul dia sampai berdarah, jadi dia akan dengar ibu karena suka banget. Nah bagaimana cara Ketong bisa masuk untuk bisa memberikan kedekatan dengan dia dengan cara apa? Mencari tahu apa yang dibutuhkan. Jadi ini Bapak Ibu Beta kasih contoh, ini contoh kisah nyata. Beta waktu SMA, Beta di kelas bahasa. Di dalam kelas itu perempuan semua. Laki-laki Beta dengan satu anak di SMA 6 Kupang. Anak alor di Nekolan yang di kuburan anak kampar itu anak paling nakal satu sekolah. Dan Beta juga nakal ikut dia karena Beta cuma ada teman. Minum mabok, isap rokok, dan dia setiap hari ke sekolah tuh Bapak Ibu. Dia buku tuh satu, dia taruh di satu celana. Dan satu hal yang paling menarik dari dia adalah ini anak terlalu pintar bahasa Inggris. Dan dia hobi menggambar. Jadi setiap kali dia datang menggambar di dalam kelas dia hanya gambar kasih penuh buku semua. Jadi hampir kena pukul tiap hari gara-gara dia menggambar. Bapak Ibu tahu hari ini keluar di koran di Batam, dia adalah orang Kupang yang merupakan pelukis terkenal di Batam. Tembok-tembok mural yang ada di Batam itu dia lukis. 1 meter 250.000, dia langsung lu pegang negeri, tapi beta lagi uang lebih banyak dari lu apa gitu. Karena apa? Dia hobi menggambar dan setiap kali masuk kelas itu dia kena tampeleng, mau kena tendang karena dia mau di meja, dia mau kursi, dia buku saya dia gambar. Dan dia gambar tuh Pak, Bapak Ibu taruh situ, Bapak Ibu muka dia gambar sketsa 1 jam langsung jadi. Nah itu karena dia sangat tahu matematika, dia sangat tahu sejarah. Setiap hari sampai tulis karena tampeleng, karena datang dia hanya mau menggambar. Tapi hari ini dia orang yang sukses, dia orang tempat di Batam. Bapak Ibu bisa lihat di Instagram nanti kita studi. Gambar di tembok semua di Batam tuh orang pakai dia, sampai bayar jutaan dia. Karena dia hobi, dan itu kita sudah tahu kok. Ternyata bisa, ketong ini sudah tahu ini anak ini ternyata dia ini bisa di sini. Tapi karena ketong berpikir negatif terhadap ini anak, tiap hari Bapak Ibu kena pukul, kena tampeleng, sampai kena berdiri karena hanya orang ada matematika, ada kira soal, dia buku nih gambar semua. Ternyata dia seorang pelukis. Dan dia punya, akhirnya sampai dia datang di sekolah, ibu, ini ternyata begini, akhirnya ada kesadaran, ini anak ternyata punya potensi. Sehingga ada yang bilang, jangan meminta ikan untuk naik panjat pohon, karena dia tidak bisa panjat pohon. Jadi kita harus bisa tahu, selidiki anak-anak punya keinginan, kebutuhan apa yang diinginkan, potensi apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Sehingga kita bisa melakukan, jadi sampai bisa pas anak yang, dan dia bahasa Inggris pintar, orang, dan dia kuliah sastra Inggris, bukan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia jago, sampai dia punya bahasa Inggris paling tinggi, tapi semua yang lain
nol semua di bawah standar, tapi di casting karena dia hebat bahasa Inggris dan dia sekarang jadi pelatih renang, dia berhubungan dengan orang barat di Batam sana, dia hebat. Tapi waktu SMA guru pandang dia anak paling bodoh karena dia pandang hanya menggambar. Nah itu hal yang saat ini akhirnya kita oh ternyata anak-anak ini dia punya kemampuan di bidang masing-masing. Nah itu yang perlu ketemu. Nah bagaimana kita bisa menggali kemampuan di anak-anak. Mungkin sampai di sini saja. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ridho. Ini menarik, tentu hanya waktu yang terbatas, jadi saya bilang jangan kasih belajar itu berenang. Ya, sekali lagi jangan kasih belajar itu berenang. Artinya guru itu tetap guru dan orang guru itu pintar. Jadi jangan ini, jadi untuk itu teman-teman, siswa itu adalah teman sahabat kita dalam kelas. Jadi apapun persoalan kita, walaupun berbeda guru dengan siswa, tetapi ketika dia buat masalah, itulah ketumbuhan. Jadi berikanlah dia yang terbaik. Yang kedua, saya dengan tadi yang Ibu Ori bilang, kalau memang anak itu nakal, terlalu nakal, maka yang selalu pendekatan itu adalah pendekatan langsung ke rumah pribadi, masuk ke rumah sendiri. Ya. Jadi itu pas kita harus kalau ke rumah tuh teman-teman itu pasti kita sudah dapat dia punya pokok persoalannya seperti apa. Dia tinggal dengan siapa, satu hari makan berapa kali, penghasilannya berapa, itu tentunya pasti kita tahu dia punya problema. Kenapa anak ini sering terlalu tukang melawan, paling nakal, tadi sampai oleh Pak Ridho, teman-teman. Jadi ini hal baik, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Pak Robert, Pak Robert, sedih.